Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan bahas tentang mengenali setiap sakit kita saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, jadi di season kali ini saya akan share video tentang hal seperti itu. Kenapa saya akan share tentang hal seperti itu? Biar kalian nanti bisa mengenali sakitnya kalian setiap kalian sakit, setiap mendapatkan sakit apa gitu teman-teman ya. Biar kalian memahami ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran dengan penjelasannya, silakan tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah setiap kalian sakit saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share gitu teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu juga sudah saya share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga nih, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon di subscribe dulu ya videonya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya akan share video tentang harus mengenali ya, harus mengenali jenis sakit kita saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kenapa saya akan share video seperti itu teman-teman ya? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, paling tidak mau sekali kita itu mendapatkan sakit teman-teman ya. Hal apapun, sakit sekecil apapun, kita itu tidak mau teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di situ ada trauma ya. Kita itu sedang mengalami trauma. Jadi sakit sekecil apapun, kita itu menjadi takut. Takut itu adalah gangguan yang berbahaya lah, gangguan menjelang kematian lah, dan sebagainya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Makanya saya share ke teman-teman itu biar teman-teman itu tidak menjadi bingung, tidak menjadi was-was, tidak menjadi gelisah gitu teman-teman. Ternyata sakitnya saat ini memang dari itu gitu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, orang terkena gangguan asam itu bisa sakit gitu teman-teman ya. Nah itu, dan kita itu harus bisa mengenalinya juga teman-teman ya. Nah itu kayak macam sakit kepala, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis lebih dominan itu sering mengalami sakit kepala teman-teman ya. Dan sakit kepalanya itu sangat hebat rasanya teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasanya memang sangat hebat. Sakitnya itu super duper gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian mengenali itu cuman sakit biasa teman-teman ya. Nah tetapi Pak, kalau sakit biasa kenapa ini kepala itu serasa pengen pecah gitu ya, serasa akan pecah gitu, sakitnya super sekali gitu teman-teman ya.
Patut kalian ketahui teman-teman, ketika kalian terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, sensitif tubuh kita itu semakin menjadi teman-teman ya. Yang saya rasakan seperti itu. Gitu teman-teman ya. Perasaannya semakin sensitif, pikirannya semakin sensitif, dan yang namanya sensitif, entah itu perasaannya, tubuhnya, pemikirannya. Jadi hal sekecil apapun itu terasanya itu sangat besar sekali teman-teman ya. Yang namanya juga sensitif teman-teman ya. Jadi ketika ada rasa sedikit saja itu rasanya sangat dahsyat sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi Pak, saya itu tidak ingin mendapatkan sakit kepala ini cukup lama gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya, ketika mengalami sakit biasa itu rasanya semakin lama gitu teman-teman ya. Nah itu kita harus bisa mengenali dulu gitu teman-teman ya, pemicunya dari apa. Jadi ketika kita sedang sakit, kalau seandainya dibarengi dengan stres, banyak pikiran teman-teman ya, itu perbaikannya akan lambat teman-teman ya. Nah itu berbeda ketika dulu kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika tidak banyak pikiran gitu teman-teman ya, tidak ada stresnya gitu teman-teman ya, sakit kepala paling seminggu 2 minggu udah beres ya, paling lama itu seminggu lah gitu ya, kalian udah beres. Nah tetapi sekarang saat terkena gangguan anxiety psikosomatis, kita banyak pikiran, kita stres, itu sakit kepala itu lama sekali sembuhnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman. Jadi untuk sakit kepala itu perbaikannya itu akan terasa lambat kalau seandainya kitanya stres. Kenapa bisa seperti itu? Karena imun kita itu menjadi terbagi-bagi teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Jadi yang seharusnya fokus untuk pemulihan sakit kepala, nah ternyata ketika stres imun kita menjadi turun dan akhirnya perbaikan untuk sakit kepala itu agak lambat juga teman-teman. Makanya saya katakan di sini, ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian mengalami sakit apapun perbaikannya akan terasa lambat, itu adalah merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Nah tetapi Pak, bagaimana nih sakit kepala itu saya tidak mau berkelanjutan ya, tidak mau agak lama gitu, pengennya itu singkat gitu ya. Sakit kepalanya itu, kemudian rasanya juga tidak mau super duper gitu teman-teman ya. Nah itu hanya di sakit kepala saja ya. Nah kalian kalau misalkan mau menangani sakit kepala, kenali saja penyebabnya teman-teman ya. Untuk penyebab sakit kepala itu banyak sekali ragamnya ya teman-teman ya. Kalau misal kita menyadari ragamnya itu sangat banyak sekali. Misalkan bisa karena kita kehujanan, itu bisa membuat kita sakit kepala. Nah itu teman-teman. Kemudian terlalu panas-panasan mungkin teman-teman ya, itu juga bisa membuat kita sakit kepala. Kemudian ketika panas-panasan itu ada puyeng juga, ada pusing juga dan sebagainya. Itu dari panas-panasan atau dari kehujanan gitu teman-teman ya. Dan kemudian sakit kepala juga bisa diakibatkan karena sering rebahan juga teman-teman. Apalagi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sering nyamannya itu rebahan, duduk-duduk nyaman, kemudian sambil nonton-nonton video-video edukasi atau tutorial atau hiburan teman-teman. Pada intinya kalian sering menonton HP terlalu lama. Nah itu teman-teman, ketika kalian sering rebahan kemudian nonton HP terlalu lama gitu teman-teman ya, metabolisme tubuh kita itu tidak lancar teman-teman ya, tidak bagus gitu teman-teman, dan akhirnya semuanya itu serba terganggu termasuk di bagian kepala. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang di video-video dari awal sampai sekarang itu banyak bergerak saya bilang gitu ya. Nah itu teman-teman, ketika kalian banyak bergerak justru semuanya itu terasa normal semuanya, dari mulai imun kita meningkat, stres kita terkendalikan, kemudian aliran darah kita lancar, oksigennya juga lancar. Seperti itu teman-teman, untuk jalan-jalan itu sangat bagus sekali manfaatnya. Nah itu teman-teman, makanya kenali saja ke sana. Nah sekarang Pak, gimana nih caranya supaya sakit kepala ini misalkan kapasitasnya atau rasanya tidak terlalu besar teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian sakit kepalanya pengen tidak terlalu besar, itu sensitif kalian itu harus direndahkan teman-teman, jangan terlalu tinggi teman-teman ya. Nah sekarang cara merendahkan sensitif tubuh, sensitif pikiran, sensitif perasaan itu gimana caranya? Memahami, yang pertama sadari dulu ya, kalau seandainya kalian sekarang ada trauma,
trauma tentang kematian, trauma tentang penderitaan karena gara-gara asam lambung di awal-awal gitu, takut mati, takut pingsan dan sebagainya. Sadari saja bahwa kalian mentalnya sedang terganggu. Nah itu teman-teman. Yang keduanya, kemudian tanamkan dalam pikiran apa yang kalian rasakan itu tidak akan terjadi teman-teman ya, tidak akan menjadi kematian, tidak akan berbahaya teman-teman. Sadari saja bahwa ini dari mental. Nah itu teman-teman, dari mental kita yang sedang turun. Nah itu teman-teman, kemudian belajar masa bodoh tentang sensasi apapun karena kita sudah tahu ini tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian sudah cuek, sudah sudah belajar masa bodoh gitu teman-teman ya, insya Allah janji saya, karena saya sudah mengalaminya selama berapa lama gitu teman-teman ya, itu yang namanya sakit kepala tidak terlalu besar ya, rasanya tidak terlalu besar. Nah itu teman-teman. Nah kemudian sekarang pertanyaannya diganti lagi, Pak, walaupun itu rasanya tidak terlalu besar, tetapi saya tidak mau ini yang namanya sakit kepala gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian tidak mau dengan yang namanya sakit kepala, tadi kita sudah mengenal penyebabnya apa gitu teman-teman ya. Bisa karena kita kehujanan, bisa karena sering kepanas-panasan, bisa karena sering rebahan juga gitu, jadi sering nonton HP gitu teman-teman ya. Kemudian bisa dari sakit gigi juga sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Hindari hal-hal seperti itu teman-teman ya, kalau misalnya kalian tidak mau sakit kepala teman-teman ya. Pak, takutnya ini sakit kepala itu dari kanker. Kalian kan sudah diagnosa itu cuman asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, cuman di asam lambung saja. Tetapi kalau misalnya hal yang lain-lain itu cuma sakit biasa teman-teman ya. Dokter lebih pintar teman-teman ya. Kalau seandainya kalian periksa ke dokter bolak-balik, Pak, Bapak itu cuma asam lambung saja. Ya sudah, asam lambung saja. Tetapi Pak, ini sakit kepala ada. Orang normal saja pernah mengalami sakit kepala teman-teman, dan kalian itu normal sebetulnya, dan kalian wajar kalau seandainya kalian mendapatkan sakit kepala gitu teman-teman. Yang tidak wajarnya sakit kepala kalian itu rasanya hebat karena pemicunya seperti yang tadi gitu teman-teman ya. Ada sensitif tubuh kita yang terlalu sensitif, ada sensitif perasaan kita yang terlalu sensitif, jadi rasanya sakit kepala itu sangat dahsyat sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya diganti lagi, Pak, bagaimana nih kalau seandainya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, kemudian mendapatkan sakit kepala, apakah kita bisa mengkonsumsi obat warung? Tergantung dari medis pencernaannya teman-teman. Kalau seandainya kalian pencernaannya sudah baik-baik saja, boleh kalian teman-teman. Yang tidak boleh itu kalau seandainya kalian pencernaannya sedang tidak benar, sedang tidak normal, kalian mengkonsumsi obat. Ya, kalian menangani satu masalah di sini, di sakit kepala, dengan kalian juga mengganggu pencernaan kalian. Nah itu teman-teman, itu yang harus dikenali teman-teman. Jangankan untuk obat-obatan teman-teman ya, untuk makanan saja dijaga teman-teman ya. Jangan sampai kita itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membuat pencernaan kita itu nggak normal lagi. Kan kita sudah tahu kita itu sakitnya itu di asam lambung teman-teman ya. Ya berarti di pencernaannya harus dijaga pencernaannya. Dengan cara apa? Menjaga asupannya apa yang kita konsumsi gitu teman-teman ya. Itu, dan kalau seandainya kalian membaik, kalau sudah membaik, cuma sakit kepala aja, cuma rasa cemas aja, sakit kepala sakit biasa. Kalau misalkan cemas itu dari mental, nggak ada hubungannya dengan pencernaan. Kalau misalkan mau mengkonsumsi apapun gitu teman-teman ya, hajar saja. Mari berpikir secara logika teman-teman ya, berpikir secara wajar gitu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik teman-teman, biar kalian itu nggak bingung ya. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya, makanya saya selalu share video tentang semua dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu, biar kalian itu cepat menyadari teman-teman, biar kebingungan kalian itu berkurang, kemudian was-wasnya juga berkurang, rasa cemasnya juga berkurang. Kalau seandainya kalian tidak was-was, tidak cemas, tidak bingung, sebetulnya gangguan ini adalah gangguan ringan teman-teman, semuanya gangguan ringan. Dan setiap sakit juga, setiap sakit apapun itu sakitnya, ketika kalian terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, itu gangguan biasa teman-teman, dan itu sakit biasa yang pernah kita alami dulu sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Kayak macam sakit gigi. Nah ini ya, itu sebetulnya untuk keterangan sakit kepala itu bisa berlaku untuk semua sakit ya, semua sakit, sakit gigi, sakit perut, kemudian meriang, panas dingin, semuanya sama seperti itu. Kayak macam sakit gigi. Dulu kalian pernah mengalami sakit gigi, tetapi sekarang Pak sakit giginya lama Pak.
sakit giginya lama, kemudian rasanya itu sangat besar sekali gitu ya. Rasanya itu berbeda ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Ya, teman-teman memang seperti itu. Sakit gigi saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis rasanya sangat dahsyat sekali, teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Kembali lagi dari nilai sensitif tubuh kita sendiri, teman-teman ya. Karena ada trauma, tubuh kita semakin sensitif, perasaan kita semakin sensitif, pikirannya semakin sensitif. Nah itu teman-teman ya, dari tubuh kita menjadi sensitif. Kalau makan sedikit saja pedas, atau misalkan karena masuk ke bolong sedikit saja itu menjadi bengkak, cepat bengkaknya itu semakin cepat ya. Berbeda ketika dulu sebelum terkena gangguan asam itu bengkaknya itu nggak terlalu cepat gitu ya. Nah itu sensitif dari tubuhnya, kena angin sedikit jadi cepat gitu ya teman-teman, sakit giginya. Padahal dulu sebelum terkena gangguan asam kita sering kena angin bolong gigi tapi jarang sakit giginya. Nah itu dari sensitif tubuh. Nah sekarang sensitif dari perasaannya. Kita mudah tidak nyaman teman-teman ya. Saat sekarang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian saat sakit gigi, itu perasaan kita itu menjadi tidak nyaman, ya gelisah, was-was gitu. Takutnya sakit gigi ini menjadi membesar gitu teman-teman, kemudian menjadi kanker juga gitu ya. Nah itu dari perasaannya teman-teman ya. Nah kemudian dari pikirannya juga sama. Ketika sakit giginya semakin rasanya tidak nyaman gitu teman-teman ya, karena sensitif tubuh kita itu semakin menjadi gitu ya. Nah itu pemikiran juga menjadi sensitif. Jadi tidak berpikir ke yang wajarnya teman-teman ya, berpikirnya itu kemana-mana. Waduh ini sakit giginya nih, nanti bolong, nanti kena tulang-tulang yang ada di sini, nanti ada pembengkakan, nanti infeksi. Nanti ketika infeksi muka saya jadi kejut, jadi gimana gitu teman-teman, jadi jelek, akhirnya bolong, akhirnya mati dan sebagainya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis selalu merinci setiap penyakit teman-teman ya. Nah itu kesalahannya. Dan semakin kalian merinci setiap penyakit yang hadir, itu kalian semakin menjadi takut teman-teman ya. Dan ketika kalian menjadi lebih takut, justru itu ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas. Kesehatan kalian itu menjadi lama teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena sistem saraf kita, imun kita, semuanya itu menjadi terbagi-bagi ya. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis wajib mengenali setiap sakit Anda ketika terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jangan pernah dikait-kaitkan ke hal-hal penyakit yang berbahaya. Kalau sudah diagnosa sama dokter cuman asam lambung saja, ya sudah. Tetapi yang lain-lainnya masih misalkan hadir, itu cuma psikis kalian yang terganggu teman-teman ya. Psikisnya terganggu karena memang ada trauma di awal-awal. Saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, rasanya seperti mau rasanya seperti mau mati, seperti mau pingsan. Pokoknya hidup ini seperti mau berakhir teman-teman ya. Dan kejadian itu menjadi trauma teman-teman ya. Kenapa kejadian itu menjadi trauma? Karena hal-hal yang tidak diinginkan pada saat itu kita itu tidak inginkan. Kayak macam kematian belum sempat kita inginkan teman-teman ya. Kayak macam pingsan belum juga kita inginkan teman-teman ya. Nah ketidakinginan kita itu menjadi trauma teman-teman, karena rasanya waktu itu seperti mau itu gitu teman-teman ya. Dan yang namanya trauma, sensitifnya semakin hadir, semakin besar. Nah itu teman-teman, makanya kenali saja setiap kalian terkena sakit saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jangan dikait-kaitkan dengan penyakit-penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya. Percayalah sama dokter lebih pintar. Kalau seandainya kalian sudah diagnosa sama dokter itu cuman asam lambung saja, ya sudah, that's it, cuman asam lambung saja. Nah sekarang gimana cara menanganinya supaya kita itu semuanya serba nyaman dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, termasuk dari kita sakitnya teman-teman ya. Kita harus menyadari saja teman-teman ya, sadari saja bahwa sekarang itu saya itu memang normal. Sakit-sakit biasa, meriang juga meriang biasa teman-teman ya. Orang normal saja itu pasti mengalami yang namanya sakit kepala, sakit gigi, meriang, demam dan sebagainya teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana sudah sekarang. Tetapi ke sakit-sakit yang dulu kok sekarang ketika dialami saat ini rasanya sangat besar, karena memang di situ ada sensitif, semuanya itu serba sensitifnya sedang tinggi-tingginya. Jadi rasanya juga semakin besar. Nah itu teman-teman. Kemudian cara menangani setiap sakit kita
saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian mau mengkonsumsi obat gitu teman-teman ya, kenali saja dulu pencernaannya. Kalau seandainya pencernaannya sudah membaik, sudah tidak ada yang dirasa, Anda sendiri yang tahu pencernaannya sudah membaik atau tidaknya gitu teman-teman ya. Apakah boleh mengkonsumsi obat? Boleh teman-teman ya. Karena di awal-awal kita itu hanya menjaga pencernaannya. Kalau seandainya kalian pencernaannya sudah sembuh, ya kalian menjadi orang normal gitu teman-teman ya. Normal, kalian itu orang normal, kalian orang sehat teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu masih ada ketakutan, psikisnya belum beres, mentalnya belum beres gitu teman-teman ya. Pak, saya itu takut mengkonsumsi obat ini, takutnya nanti pencernaannya terganggu lagi. Tidak teman-teman, kalau seandainya yang sakit asam lambungnya itu udah misalkan 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 1 tahun gitu teman-teman ya, sebetulnya untuk 1 bulan itu untuk asam lambung itu sudah sembuh teman-teman ya. Kalau misalnya kalian menjaga pola makannya, kalian itu sudah sembuh teman-teman ya. Nah tetapi Pak, ini masih terasa juga, ya itu karena psikis kalian terganggu teman-teman ya. Karena untuk asam lambung itu penyebabnya ada 2. Yang pertama dari makanan, yang keduanya dari stres teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah menjaga makannya, that's it, beres asam lambung ya, asam lambung sudah normal ya. Tetapi masih ada yang dirasa Pak, udah berapa bulan loh, udah 5 bulan, tapi masih ada yang dirasa, stresnya masih ada, itu dari stres. Hindari stresnya dengan cara apa? Belajar memahami saja, belajar menyadari, kemudian lakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman. Belajar masa bodoh tentang asam lambung teman-teman, karena asam lambung itu tidak berbahaya. Mulai detik ini mencari kebahagiaan teman-teman, dan untuk mencari kebahagiaan itu sangat sederhana sekali. Kenapa sangat sederhana sekali? Karena kebahagiaan itu tidak dipatok dengan nominal siapa punya uang. Nah itu teman-teman, jadi yang namanya kebahagiaan itu apapun bentuknya, apapun jenisnya, kalau seandainya itu membuat bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Banyak caranya gitu teman-teman, karena kebahagiaan itu tidak diukur, tidak dipatok dengan siapa orang kaya, siapa orang miskin. Apakah orang kaya itu bahagia? Kaya itu tidak jaminan menjadi bahagia teman-teman ya. Orang kaya itu sebetulnya orang yang berbahagia gitu teman-teman. Dan orang yang berbahagia itu adanya tidak di orang kaya saja, di orang miskin, di orang sederhana gitu teman-teman. Jadi untuk kekayaan itu tidak menjadi patokan untuk mencari kebahagiaan teman-teman ya. Justru yang disebutkan kaya itu siapa yang lebih bahagia, nah itu yang kaya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu, jadi makanya kenali saja ke sana. Jadi mulai sekarang jangan terlalu banyak pikiran, mencari-cari kebahagiaan, lakukan kesenangan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, banyak yang murah-murah. Anda sendiri yang bisa merasakannya. Oh, saya melakukan ini bahagia, lakukan saja. Bodoh kalau misalnya kalian tidak lakukan. Nah itu teman-teman, Pak, saya ini melakukan ini menyenangkan, tetapi keuangan saya tidak mencukupi. Hindari teman-teman. Mari berpikir logika teman-teman, berpikir secara wajar teman-teman ya. Jangan kalian, tarapan kalian di bawah, kemudian kalian mencari kebahagiaannya di atas. Ya salah teman-teman ya. Itu kalian itu akan menjadi beban di sana teman-teman ya. Kita misalkan petani, termasuk saya gitu ya. Saya itu di bawah rata-rata lah. Kehidupan saya itu di bawah, sama lah dengan kalian gitu teman-teman ya. Dan ketika mencari kebahagiaan, saya tidak seperti orang kaya. Misalkan jalan-jalan, misalkan pakai kapal boat pesiar gitu kan, tidak teman-teman. Kalau seandainya saya memaksakan seperti itu nanti di situ ada beban, mencari uang harus terus ya, karena butuh modal gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya mari berpikir secara wajar, mari berpikir secara logika saja teman-teman ya, berpikir sederhana gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya minimal bisa menemani kalian lah ya, yang saat ini sedang merasakan tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja cepat sembuh lagi, semoga saja cepat sehat lagi, semoga saja cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik emosinya, moodnya, semangatnya, kebahagiaannya, pokoknya semuanya tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.